Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk melakukan presentasi dengan judul Telecommunication, the Internet and Wireless Technology. Langsung saja, eh, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Sabrina Maharani dengan NIM 22 1052 2031. Yang kedua ada Asriani Eka Putri dengan NIM 22 1052 3029. Yang ketiga ada Kirana Suryani dengan NIM 22 1052 2029. Yang keempat ada Nurul Irsa Az-Zahra dengan NIM 22 1052 1013. Yang kelima ada Tifa Farah Azimah dengan NIM 22 1052 2060. Yang keenam ada Salma Zahra dengan NIM 22 1052 3083. Yang ketujuh ada Torik Herlambang dengan NIM 22 1052 3028. Yang kedelapan ada Fani Zelvita dengan NIM 22 1052 1037. Yang kesembilan ada Muhammad Irsyad A dengan NIM 22 1052 3006. Yang ke-10 ada Farid Hamdan dengan NIM 22 1052 2066. Yang terakhir adalah Muhammad Zikri Ihsan dengan NIM 22 1052 7002. Langsung saja masuk ke penyampaian materi. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Nurul. Pada Nurul, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu komponen utama jaringan telekomunikasi dan teknologi jaringan utama, yaitu tren dalam dunia jaringan dan komunikasi. Perusahaan di masa lalu menggunakan dua jenis jaringan. Yang pertama yaitu jaringan telepon dan yang kedua yaitu jaringan komputer. Jaringan telepon menangani komunikasi suara dan jaringan komputer menangani lalu lintas data. Berkat proses deregulasi telekomunikasi dan inovasi teknologi informasi yang terus-menerus, jaringan telepon dan komputer berkembang perlahan-lahan menjadi sebuah jaringan digital menggunakan standar dan perangkat berbasis internet. Sehingga hasilnya jaringan komunikasi suara maupun data telah menjadi cepat dan mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua yaitu, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer yang sangat sederhana terdiri atas komputer. Yang kedua yaitu antarmuka jaringan atau NIC atau yang disebut juga dengan Network Interface Card atau NIC. Setiap komputer dalam jaringan memuat perangkat antarmuka jaringan yang disebut dengan kartu antarmuka jaringan. Yang ketiga yaitu media koneksi. Media koneksi yaitu kabel yang menghubungkan perangkat-perangkat, contohnya menghubungkan komponen jaringan yang berupa kabel telepon atau kabel jaringan WiFi. Yang kedua, yang keempat yaitu sistem operasi jaringan atau NOS. NOS ini yaitu mengarahkan dan mengelola komunikasi pada jaringan dan mengkoordinasikan sumber daya jaringan. Yang kelima yaitu switch. Switch ini yaitu memiliki kemampuan yang dapat memfilter dan meneruskan data ke tujuan tertentu pada LAN. Yang keenam yaitu router. Router ini adalah proses komunikasi yang merutekan paket data melalui jaringan yang berbeda, memastikan bahwa data yang dikirim sampai ke alamat yang benar. Nah, yang tadi itu merupakan jaringan komputer dari perusahaan kecil. Selanjutnya dari perusahaan besar. Nah, dari perusahaan besar ini, infrastruktur jaringan untuk perusahaan besar terdiri atas banyak LAN kecil terhubung pada LAN lain dan pada jaringan perusahaan secara menyeluruh. Infrastruktur jaringan perusahaan besar mendukung staf penjualan secara mobil dengan menggunakan telepon seluler. Karyawan yang terhubung pada situs web perusahaan atau jaringan perusahaan menggunakan LAN nirkabel, mobil, atau jaringan WiFi dan sistem konversi video untuk mendukung para manajer di seluruh dunia. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul. Selanjutnya yaitu kepada Salma. Digital networking. Jaringan ini terbagi tiga teknologi utama. Yang pertama, komputasi klien, di mana modul komputasi terdistribusikan di mana beberapa tenaga pemrosesan yang ditempatkan dalam komputer klien yang kecil dan tidak mahal di bawah kendali pengguna. Yang kedua, pergantian paket. Metode memotong pesan digital menjadi paket, mengirim paket melalui jalur komunikasi yang berbeda saat tersedia. Sebelum pengembangan packing switching, jaringan komputer menggunakan sirkuit komputer lain di lokasi terpencil. Yang ketiga, TCP atau IP dan konektivitas. Dikembangkan pada tahun 1970 untuk mendukung supaya Badan Proyek Penelitian TCP menggunakan seperangkat protokol yang utama adalah TCP dan IP, mengacu protokol kontrol transmisi yang mengenangani pergerakan data antar komputer. Ada 4 referensi Departemen Pertahanan Lapis, yaitu lapisan aplikasi. Lapisan yang memungkinkan program aplikasi klien untuk mengakses lapisan lain dari menentukan protokol. Yang kedua, lapisan transportasi. Lapisan yang bertanggung jawab untuk menyediakan lapisan aplikasi dengan layanan, komunikasi, dan paket. Yang ketiga, lapisan internet.
Lapisan yang bertanggung jawab untuk pengelamatan, peruretan, dan pengemasan paket data disebut datagram IP. Yang keempat, lapisan antarmuka. Lapisan antarmuka untuk mendapatkan paket dan menerimanya dari media jaringan. Selanjutnya, kepada Farid mengenai perbedaan jenis jaringan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan jenis jaringan. Yang pertama, yaitu terdapat dua sinyal, yaitu sinyal digital dan sinyal analog. Sinyal digital adalah bentuk gelombang biner yang berbeda dari gelombang kontinu. Sinyal digital menyampaikan informasi sebagai rangkaian dua keadaan yang berbeda, yaitu 1 bit dan 0 bit, yang direpresentasikan sebagai pulsa listrik on-off. Contoh dari perangkat menggunakan sinyal digital yaitu adalah komputer. Yang kedua, sinyal analog. Sinyal analog diwakili oleh bentuk gelombang kontinu melalui suatu medium komunikasi yang telah digunakan untuk komunikasi suara. Contoh perangkat analog yang paling umum yaitu perangkat telepon, speaker komputer, maupun earphone. Di antara sinyal-sinyal yang saya bahas tadi, terdapat kelebihan dan kelemahan masing-masing dari sinyal tersebut. Yang pertama itu kelebihan dari sinyal digital. Sinyal digital lebih mudah diproses dan dikirimkan dibandingkan sinyal analog. Yang kedua, sinyal digital lebih tahan terhadap gangguan dan kebisingan. Yang ketiga, sinyal digital lebih akurat dan memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah. Yang keempat, sinyal digital dapat dikompresi dan didekompresi dengan mudah. Kelemahan dari sinyal digital itu, sinyal digital membutuhkan perangkat khusus untuk menjemahkan sinyal, yaitu modem. Yang kedua, sinyal digital membutuhkan lebih banyak bandwidth. Yang ketiga, sinyal digital membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Selanjutnya mengenai kelebihan dari sinyal analog. Sinyal analog lebih mudah dihasilkan dengan dideteksi dibandingkan sinyal digital. Yang kedua, sinyal analog memiliki bandwidth yang lebih kecil. Yang ketiga, sinyal analog memiliki sumber daya yang lebih kecil. Kelemahan dari sinyal analog yaitu, yang pertama, sinyal analog lebih rentan terhadap gangguan dan kebisingan. Yang kedua, sinyal analog kurang akurat dan memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi. Yang ketiga, sinyal analog sulit untuk dikompresi dan didekompresi. Jaringan itu terdiri atas 4, yang cakupan wilayahnya pun berbeda-beda. Yang pertama, yaitu Local Area Networks, atau yang disebut dengan LAN. Memiliki cakupan wilayah hingga 500 meter, atau bisa disebut dengan setengah mil, atau satu lantai kantor atau bangunan. Sinyal yang jenis jaringan yang kedua yaitu Campus Area Network. Cakupan wilayahnya itu hingga 1000 meter atau 1 mil. Cakupan wilayah ini seperti kampus, perguruan tinggi, ataupun fasilitas pada perusahaan. Yang ketiga, Metropolitan Area Network. Cakupan wilayahnya itu satu area kota atau metropolitan. Yang keempat, Wide Area Network, yang cakupan wilayahnya itu antar benua atau dalam global, atau yang kita bisa sebut seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Farid Hamdan. Selanjutnya, pada diri saya sendiri, saya persilahkan. Saya akan membahas tentang media transmisi dan kecepatan transmisi. Media transmisi sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kabel twisted pair, kabel koaksial, kabel serat optik, dan media transmisi nirkabel. Untuk kabel twisted pair sendiri adalah untayan kawat tembaga yang dipilih berpasangan untuk komunikasi suara dan data, termasuk kabel Cat 5 dan Cat 6. Untuk Cat 6 sendiri mampu sampai dengan kecepatan gigabit. Untuk kecepatannya yaitu Cat 5 10 Mbps sampai dengan 100 Mbps, dan untuk Cat 6 hingga 10 GB per second. Kabel koaksial, kabel tembaga berinsulasi tebal yang mampu menerima data berkecepatan tinggi. Biasanya digunakan untuk TV dan jaringan untuk panjang yang lebih dari 100 meter. Kecepatannya sendiri adalah hingga 1 Gbps. Yang ketiga adalah kabel serat optik. Kabel serat optik sendiri adalah untayan serat kaca bening yang mentransmisikan data sebagai pulsa cahaya yang dihasilkan oleh laser, berguna untuk transmisi data dalam jumlah besar yang berkecepatan tinggi. Untuk kecepatannya sendiri 15 Mbps hingga 6 Tbps. Yang terakhir adalah media transmisi kabel. Berdasarkan sinyal radio dari berbagai frekuensi dan termasuk terestrial dan sistem gelombang mikrosatelit dan jaringan seluler. Digunakan untuk jarak jauh, komunikasi nirkabel, dan akses internet. Kecepatannya hingga 600 Tbps. Kecepatan transmisi. Jumlah total informasi digital yang dapat ditransmisikan melalui media telekomunikasi, apapun diukur dalam bit per detik, bps. Satu perubahan sinyal atau siklus diperlukan untuk mentransmisikan satu atau beberapa bit. Oleh karena itu, kapasitas transmisi dari setiap jenis media telekomunikasi merupakan fungsi dari frekuensinya. Apa itu internet? Internet adalah sistem komunikasi publik yang paling luas di dunia. Ini juga merupakan implementasi terbesar di dunia komputasi, client atau server, dan internet networking yang menghubungkan jutaan jaringan individu di seluruh dunia.
Jaringan-jaringan global ini dimulai pada awal 1970-an sebagai proyek Departemen Pertahanan AS untuk menghubungkan para ilmuwan dan profesor universitas di seluruh dunia. Ada berbagai layanan untuk koneksi internet ISP, menghubungkan melalui saluran telepon tradisional dan modern dengan kecepatan 56,6 kilobit per detik, atau bisa disebut juga kbps. Dulunya merupakan bentuk koneksi yang paling umum di seluruh dunia, tetapi koneksi broadband berkecepatan tinggi sebagian besar telah menggantikannya. Saluran pelanggan digital, kabel, koneksi internet satelit, dan saluran T menyediakan layanan broadband ini. Teknologi saluran pelanggan digital atau biasa disebut dengan DSL beroperasi melalui saluran telepon yang ada untuk membawa suara, data, dan video dengan kecepatan transmisi mulai dari 385 kbps hingga lebih dari 100 mbps. Bergantung pada pola penggunaan dan jarak. T1 dan T3 adalah standar telepon internasional untuk komunikasi digital. Mereka disewakan jalur khusus yang cocok untuk bisnis atau lembaga pemerintah yang membutuhkan tingkat layanan berkecepatan tinggi yang terjamin. Jalur T1 menawarkan pengiriman terjamin pada 1,54 Mbps dan jalur T3 menawarkan pengiriman pada 45 Mbps. Internet tidak memberikan tingkat layanan yang dijamin serupa, tetapi hanya upaya terbaik. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pengalamatan internet dan arsitektur, yang dimana pada materi ini terdapat sistem nama domain yang berfungsi mempermudah dalam pembuatan alamat internet protokol, serta untuk mengakses komputer di internet dengan menentukan nama domainnya. Contohnya yaitu expedia.com. Berikut terdapat bagan ekstensi domain yang paling umum tersedia dan disetujui secara resmi di negara. Yang pertama yaitu domain tingkat atas memiliki 2 atau 3 karakter pada sebuah website, misalnya .com, .edu, dan .gov. Yang kedua, terdapat domain tingkat kedua memiliki 2 bagian yang mengarah kepada nama tingkat atas dan tingkat kedua. Contohnya buy.com, new.edu, dan atau amazon.k. Yang terakhir terdapat domain tingkat 3 atau nama host yang merujuk pada komputer tertentu di internet atau jaringan pribadi. Slide selanjutnya, arsitektur dan tata kelola internet. Pada materi ini terdapat kebijakan internet yang ditetapkan di seluruh dunia. Terdapat sejumlah organisasi profesional dan badan pemerintah. Ada 3 profesional dan organisasi profesional dan badan pemerintah. Yang pertama ada Dewan Arsitektur Internet, berfungsi menentukan keseluruhan struktur internet. Dan yang kedua ada Internet Corporation for Sign Names and Numbers, yang berfungsi mengelola sistem nama domain. Dan yang ketiga ada World Wide Web Consortium, memiliki tugas menetapkan hypertext markup, language, dan standar pemrograman lain untuk website. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada arsitektur jaringan internet masa depan, yaitu Internet Protocol version 6 dan Internet 2. Pada Internet Protocol version 6 ini memiliki alamat sebanyak 128 byte atau lebih dari 1 kuadriliun yang memungkinkan terdapat alamat unik. Pada Internet Protocol versi 6 ini akan menyediakan jaringan lokal, tidak tersedia pada jaringan lokal, dan pada jaringan lokal ini akan kembali menggunakan sistem pengalamatan yang lama. Selanjutnya, internet kedua adalah konsorsium jaringan canggih yang melayani 327 universitas di Amerika Serikat, 60 lembaga pemerintah, 43 jaringan terkemuka, dan 70 jaringan penelitian nasional yang lebih dari 100 negara. Pada internet yang kedua ini berkapasitas tinggi sebesar 100 GB per sekon yang berfungsi untuk teknologi di masa depan. Selanjutnya kepada Kirana mengenai internet service dan communication tools, kami persilahkan. Materi selanjutnya yaitu layanan internet dan alat komunikasi. Layanan internet. Komputer klien yang terhubung ke internet memiliki akses ke berbagai layanan. Layanan ini meliputi email, chatting dan pesan instan, grup diskusi elektronik, telnet, file transfer protokol, dan web. Setiap layanan internet diimplementasikan oleh satu atau lebih program perangkat lunak. Semua layanan dapat berjalan di satu komputer server atau layanan yang berbeda dapat dialokasikan ke mesin yang berbeda. Next slide. Selanjutnya yaitu teknologi Voice over IP, yaitu memberikan informasi suara dalam bentuk digital menggunakan sambungan paket dan menghindari biaya yang dibebankan oleh jaringan telepon lokal jarak jauh. Meskipun investasi di muka diperlukan untuk sistem telepon IP, Voice over IP dapat mengurangi biaya komunikasi dan manajemen jaringan hingga 20%. Keuntungannya yaitu menghasilkan biaya bulanan yang lebih rendah untuk saluran pribadi, dan juga Voice over IP bersifat
fleksibilitas. Selanjutnya yaitu komunikasi terpadu, yaitu mengintegrasikan saluran yang berbeda untuk komunikasi suara, komunikasi data, pesan instan, email, dan konferensi elektronik menjadi satu layanan, di mana pengguna dapat secara mudah beralih di antara mode komunikasi yang berbeda. Adapun call manager yang menyediakan infrastruktur terintegrasi di seluruh perusahaan untuk panggilan suara dan video, perpesanan instan, dan mobilitas. Organisasi dapat memusatkan kontrol panggilan dan manajemen sesi. Misalnya, karyawan dapat memulai sesi obrolan dan komunikasi meningkatkan interaksi ini menjadi panggilan telepon. Selanjutnya yaitu jaringan pribadi virtual atau VPN, jaringan pribadi yang aman dan terinskripsi, yang telah dikonfigurasi dalam jaringan publik untuk mengambil manfaat dan skala ekonomi dan fasilitas manajemen jaringan yang besar seperti internet. VPN memberikan perusahaan Anda komunikasi yang aman dan terinskripsi dengan biaya jauh lebih rendah daripada kemampuan yang sama yang ditawarkan oleh penyedia tradisional non-internet yang menggunakan jaringan pribadi mereka untuk mengamankan komunikasi. VPN juga menyediakan infrastruktur jaringan untuk menggabungkan jaringan suara dan data. Kepada Farah mengenai web, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang web. Web adalah layanan internet yang paling populer. Ini adalah sistem dengan standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi dengan menggunakan arsitektur klien atau server. Halaman web diformat menggunakan hypertext, tautan tersemat yang menghubungkan dokumen satu sama lain, dan juga menautkan halaman ke objek lain, seperti file suara, video, ataupun animasi. Selanjutnya ada server web. Server web adalah perangkat lunak untuk mencari dan mengelola halaman web yang disimpan. Server web menempatkan halaman web yang diminta oleh pengguna di komputer, di mana mereka disimpan dan mengirimkan halaman web ke komputer pengguna. Aplikasi server biasanya berjalan pada komputer khusus, meskipun semuanya dapat berada di satu komputer dalam organisasi kecil. Pencarian informasi di web terbagi atas 6. Yang pertama, mesin pencari. Mesin pencari berusaha untuk memecahkan masalah, menemukan informasi yang berguna di web hampir seketika. Mesin pencari saat ini dapat mengirim file HTML, file aplikasi Microsoft Office, file PDF, serta file audio, video, dan gambar. Ada ratusan mesin pencari yang berbeda di dunia, tetapi sebagian besar hasil pencarian disediakan oleh Google, Yahoo, Baidu, dan mesin pencari Microsoft Bing. Yang kedua ada pencarian seluler. Dengan pertumbuhan ponsel pintar dan komputer tablet, dan dengan sekitar 122 juta orang Amerika mengakses internet melalui perangkat seluler, sifat e-bisnis dan pencarian berubah. Yang ketiga ada mesin pencari pemasaran. Mesin ini menjadi platform periklanan dan alat belanja utama dan dengan menawarkan apa yang sekarang disebut mesin pencari pemasaran. Iklan berbayar dan bersponsor adalah bentuk periklanan internet yang paling cepat, berkembang dan menggunakan alat pemasaran baru yang kuat yang secara tepat mencocokkan minat konsumen dengan pesan iklan pada saat yang tepat. Yang keempat ada pencarian sosial. Pencarian sosial adalah upaya untuk memberikan hasil pencarian yang lebih sedikit, lebih relevan, dan dapat dipercaya berdasarkan jaringan kontak sosial seseorang. Yang kelima ada pencarian semantik. Tujuannya adalah untuk membangun mesin pencari yang benar-benar dapat memahami bahasa dan perilaku manusia. Misalnya, pada tahun 2012, pencari Google mulai mengirimkan lebih dari jutaan tautan. Mesin pencari Google mencoba memahami apa yang kemungkinan besar dipikirkan orang ketika mereka mencari sesuatu. Yang terakhir ada bot belanja. Menggunakan perangkat lunak agen cerdas untuk mencari informasi belanja di internet. Bot belanja seperti MySimon atau Google Product Search dapat membantu orang yang tertarik untuk membuat filter pembelian dan mengambil informasi tentang produk yang diminati. Mengevaluasi produk pesaing sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pengguna dan bernegosiasi dengan vendor untuk harga dan persyaratan pengiriman. Selanjutnya ada web 2.0. Situs web saat ini tidak hanya berisi konten statis, mereka memungkinkan orang untuk berkolaborasi, berbagi informasi, dan membuat layanan dan konten baru secara online. Web 2.0 memiliki 4 fitur yang menentukan interaktivitas, kontrol pengguna real-time, partisipasi sosial, dan konten yang dibuat pengguna. Setelah Web 2.0 adalah mashups, blog, dan wiki. Pada Ihsan mengenai seluler system, kami persilahkan. Terima kasih pada moderator. Materi selanjutnya sistem seluler. Sistem seluler menggunakan pendekatan desain yang berbeda dari kebanyakan sistem radio dan televisi komersial yang digunakan dalam setiap seluler. Area layanan dibagi menjadi beberapa sel. Selama 3 dekade terakhir, dunia telah melihat perubahan signifikan dalam industri telekomunikasi. Ada beberapa aspek yang luar biasa dari pertumbuhan pesat dalam komunikasi nirkabel. Sistem nirkabel terdiri dari jaringan area luar nirkabel WWAN yaitu sistem seluler, jaringan area lokal nirkabel WLAN, dan jaringan area pribadi nirkabel WPAN. Kemajuan terbaru dalam teknologi internet telah meningkatkan lalu lintas jaringan secara signifikan, menghasilkan pertumbuhan kecepatan data yang cepat. Fenomena ini juga berdampak pada sistem seluler yang mengakibatkan pertumbuhan internet seluler yang luar biasa. Kepada Sabrina, kami persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi berikutnya saya akan menjelaskan mengenai jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Jadi jaringan komputer nirkabel sendiri yaitu jaringan yang tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi atau data antar komputer satu dengan yang lainnya. Jadi secara singkat, jaringan nirkabel ini tidak perlu memanfaatkan kabel atau tangan manusia secara langsung, melainkan melalui gelombangnya. Terdapat 3 kemampuan dalam internet melalui jaringan komputer nirkabel. Yang pertama itu Bluetooth. Bluetooth adalah nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802.15 yang berfungsi untuk membuat jaringan area pribadi kecil. Nah, area pribadi kecil di sini yaitu berkisar jarak 10 meter antar perangkatnya. Teman-teman dapat melihat pada gambar di atas, dapat dijadikan contoh. Jadi perusahaan ekspedisi terbesar di dunia yaitu perusahaan FedEx menggunakan Bluetooth untuk mengirimkan data pengirimannya. Jadi data pengiriman ini ditangkap oleh komputer genggam mereka ke pemancar seluler, meneruskannya ke komputer perusahaan. Nah, jadi perusahaan dapat menghemat biaya sekitar 20 juta US dollar per tahunnya karena memanfaatkan kemudahan yang dihasilkan Bluetooth tanpa harus mengeluarkan biaya untuk di jalan lebih lama lagi. Lalu yang kedua ada Wi-Fi dan akses internet nirkabel. Belum kita mengetahui apa itu Wi-Fi dan akses internet nirkabel, teman-teman dapat melihat pada gambar di atas, komputer laptop seluler dilengkapi dengan kartu antarmuka jaringan yang terhubung dengan local access network kabel dengan berkomunikasi dengan titik akses. Nah, titik akses menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan sinyal jaringan dari jaringan kabel ke adapter klien yang mengubah menjadi data yang dapat dipahami oleh perangkat seluler. Adapter klien mentransmigrasikan data dari perangkat seluler kembali ke titik akses yang meneruskan data ke jaringan kabel. Jadi, dalam hal ini, sebuah titik akses terhubung ke suatu sambungan internet yang berasal dari jaringan telepon DSL. Komputer dalam jangkauan titik akses menggunakan data yang terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel. Jadi Wi-Fi ini tidak menggunakan kabel dan dapat mengakses lebih banyak lagi perangkat-perangkat lebih besar daripada Bluetooth. Nah, yang ketiga ada WiMAX. Mendengar WiMAX pastinya yang terlintas adalah Wi-Fi karena memiliki kesamaan nama. Tetapi Wi-Fi dan WiMAX memiliki perbedaan. Perbedaannya ini terdapat pada perangkat yang terdapat di dalamnya. Kalau WiMAX itu standar teknisnya menggabungkan standar IEEE 802.11 dengan ETSI atau Europe Telecommunication Standard Institute Hyperland sebagai standar teknis yang cocok untuk keperluan WLAN. Sedangkan WiMAX merupakan penggabungan antara standar IEEE 802.16 dengan standar ETSI Hyperman. Untuk membuat teknologi ini dapat digunakan secara global, mereka menciptakan WiMAX. Nah, seperti yang terlihat pada ilustrasi di atas, jaringan WiMAX disebut Metropolitan Area Network atau MAN, mana sesuai namanya, jangkauan MAN bisa mencakup area yang lebih luas. MAN biasanya mampu menggunakan data, suara, bahkan dapat menghubungkan dengan jaringan televisi kabel antar antena. Jadi, WiMAX ini menggunakan kabel antar antena yang dalam skala yang lebih luas karena Amerika sendiri sebagai pencetus utama WiMAX menginginkan pengglobalan WiMAX ini secara merata. Selanjutnya kepada Torik, kami persilahkan. Selanjutnya itu ada RFID dan Wireless Sensor Networks. Radio Frequency Identification menyediakan sistem teknologi canggih untuk melacak pergerakan barang di seluruh rantai pasokan. RFID diprogram secara digital dengan informasi yang dapat secara unik mengidentifikasi item, ditambah informasi tentang item seperti lokasi, tempat, dan waktu pembuatan, serta status produksi. Seperti terlihat pada gambar, yaitu sebuah microchip yang menyimpan nomor lalu mentransmisikan kepada reader RFID dan melanjutkan transmisinya kepada komputer. Yang kedua yaitu ada Wireless Sensor Network, jaringan perangkat nirkabel yang saling terhubung yang tertanam di lingkungan fisik untuk memilih pemrosesan. Perangkat ini memiliki pemrosesan, penyimpanan, dan sensor frekuensi radio dan antena. Untuk RFID itu menyambung kepada Near Field Communication, yaitu NFC, di mana perangkat yang sekarang sudah terdapat di smartphone terbaru khususnya yang digunakan untuk pembayaran dan lainnya. Next. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Torik. Selanjutnya pada Fani.
Kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi nirkabel untuk masa depan. Kebutuhan akan informasi akan meningkat dengan pesat dan dibutuhkan untuk berbagai macam aktivitas yang terdengar sederhana, tapi memerlukan bandwidth dan kuantitas yang semakin tinggi. Aktivitas tersebut antara lain datang dari mobile device, gaming, video streaming, musik streaming, mail, dan tak terkecuali untuk dunia pendidikan, pencarian berbagai informasi, atau pengetahuan. Kebutuhan inilah yang mendorong manusia untuk selalu mengembangkan teknologi wireless. Selain itu, karena tidak semua area dapat dijangkau oleh media kabel, wireless merupakan solusi yang paling memungkinkan saat ini. Teknologi masa depan yang dapat diaplikasikan untuk wireless juga dapat membantu masalah kesehatan manusia, karena microchip atau semacam sensor yang ditanamkan ke peralatan rumah tangga atau mesin lainnya dapat ke peralatan rumah tangga ditanamkan juga pada tubuh manusia. Teknologi microchip ini dibuat agar dapat mendeteksi kondisi fisik tubuh manusia, lalu mengirimkan data-data tersebut ke server yang dihubungkan dengan jaringan wireless. Server menyimpan data-data tersebut dan memonitoringnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ini saja dari kami, dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.